Halo adik-adik. Sebentar lagi ibadah sekolah minggu kita secara online akan segera dimulai. Berikut ini adalah panduan ibadah sekolah minggu secara online. Yang pertama, adik-adik persiapkan Alkitab dan juga alat tulis adik-adik. Jadi adik-adik dapat membaca firman Tuhan dan mencatat pesan yang akan disampaikan guru nanti. Yang kedua, berpakaian yang rapi. Dan jangan lupa mandi dulu ya. Jangan gak mandi. Kita beribadah berpakaian yang rapi seperti kalau kita pergi ke gereja tatap muka. Yang ketiga, ikuti apa yang dikatakan oleh kakak-kakak GSM seperti bernyanyi, duduk, dan berdiri. Kita semua memuji Tuhan dengan sepenuh hati ya. Yang keempat, tidak boleh sambil makan, sambil minum, atau main game ya adik-adik. Adik-adik harus tertib, fokus pada Tuhan saja. Yang kelima, Papa dan Mama harus ikut ibadah sekolah minggu juga ya, untuk menemani adik-adik ibadah sekolah minggu. Yang keenam, jangan lupa selesai ibadah, Papa dan Mama tanyakan apa yang anak dapat, supaya anak semakin dapat memahami firman dengan benar. Halo, selamat hari Minggu Bang Kevin. Halo Kak Evi, selamat hari Minggu. Apa kabar nih Kak Evi? Puji Tuhan, baik Bang. Wah mantap, puji Tuhan. Aku juga baik-baik nih Kak Evi. Oh iya, kita sapa dulu nih adik-adik sekolah minggu ya kan Kak? Oh iya Bang, ayo kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Oke. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, sudah siap nggak buat ibadah sekolah minggu? Kayaknya adik-adik sudah sangat siap ya Bang. Yuk kita mengangkat pujian untuk Tuhan melalui lagu Bapa Surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal. Bapa surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua kehendak Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi, semua
yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah Tuhan. Karena rencanamu indah bagiku. Adik-adik, sekarang duduk yang manis, kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan pada kami. Kami anak-anak sekolah minggu boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Kami juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati jalannya ibadah kami dari awal sampai hingga akhir. Tuhan kiranya memberkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami boleh fokus hanya kepada Tuhan. Supaya hati dan pikiran kami terfokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kak Evi. Ini kan lagi liburan nih. Kalau liburan begini, serunya pergi kemana ya Kak? Ada loh Bang tempat-tempat yang luar biasa. Pasti liburan akan seru deh kalau ke sana. Wah, bener Kak. Di mana itu Kak Evi? Ikut aku aja Bang. Kita akan berangkat ke tempat yang keren. Oke, siap Kak. Tapi sebelum kita berangkat, kita muji Tuhan dulu nih Kak. Supaya kita sukacita dalam perjalanan. Oke Bang, yuk adik-adik kita melalui lagu ini kita akan memuji Tuhan. Karena Dia harus makin bertambah dan kita makin berkurang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita nyanyikan dari awal. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya. Bila Yesus ditinggikan, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. pastilah menarik semua orang. Pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, kita berangkat yuk Bang. Wah, ini di mana Kak Evi? Ini namanya Candi Borobudur Bang. Oh, wow, besar sekali ya Kak. Ini pasti capek sekali membangunnya ya. Iya Bang, ini pasti banyak orang yang mengerjakannya. Wah, keren sekali Kak Evi. Kita foto di sini yuk Kak. Oh, Abang mau soto? Soto? Hah?
Bukan Kak, foto. Oh, abang mau cari toko. Duh, kok toko sih Kak Evi? Jadi nggak nyambung. Oh iya Kak, aku jadi ingat. Dulu ada juga cerita manusia membangun menara yang besar. Seperti candi ini, tapi lebih tinggi lagi Kak Evi. Wow. Nah, tapi karena mereka bicaranya juga saling nggak ngerti, nggak nyambung, merekanya jadi gagal Kak. Lebih tinggi dari ini, Bang. Wah, gimana ceritanya, Bang? Gimana ya Kak? Nanti aja Kak, nanti akan diceritakan lebih lengkap oleh Pak Pendeta Sumardi. Adik-adik siap-siap ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, Bang. Adik-adik semua, duduk yang manis. Mari kita berikan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan melalui lagu Firman Tuhan Kudengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita naikkan kembali adik-adik. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan, aku ingin bertumbuh Tuhan. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan, kami ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo Koko, Mima. Apa ini Mim? Apa sih Dek? Ini menara. Menara apa tuh? Ini menara miring pizza. Pizza atau pizza sih? Nggak tahu. Koko ngapain tuh? Ngapain kamu kok? Mau buat menara juga tapi nggak bisa. Iya tuh Pak, kokonya nggak bisa. Ih, Mima hebat ya? Iya dong. Wah, udah tinggi. Nah ini kenapa diganjel ini menaranya? Takut jatuh. Coba ambil adik ganjelnya. Oh, menaranya miring. Oh, dekat Dek. Di tanda Dek. Dipasang lagi Dek. Ya. Papa jadi ingat loh cerita di dalam Alkitab tentang menara juga. Menaranya juga memang roboh akhirnya, gak jadi terbangun. Wah, yuk kok, udahlah kok, nanti aja bangunnya menara. Kita mau belajar firman Tuhan dulu lah, dengan teman-teman juga loh yang ada di rumah. Ya kita sapa lah teman-teman. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan loh dengan kalian. Ya, tentang apa ini? Tentang apa Mima? Menara Babel. Menara, tentang menara loh. Yuk Mima baca Alkitabnya dulu. Dari kitab Kejadian, jadi adik-adik boleh buka Alkitabnya. Dari kitab Kejadian, pasal yang ke-11.
Kita geser dulu menaranya. Menara yang mau roboh. Kita geser dulu. Wah, menaranya mau roboh. Sebentar dulu, Papa mau geser menara dulu ya. Ya, biar saja lah ya. Miring menaranya. Yuk, Mima membaca ayatnya. Adik-adik, mari kita dengar ya, apa sih cerita yang terjadi di dalam Alkitab tentang menara? Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, adik-adik, Pak Pendeta mau coba ceritakan nih yang tadi Jemima sudah baca, dan nanti kita akan diskusi ya, akan dialog ya. Joshua juga nanti akan tanya beberapa hal, mungkin kalau yang nggak jelas ya. Nanti adik-adik juga boleh bertanya sih sama orang tua ya, karena kita nggak langsung ya. Kalau langsung boleh bertanya juga sama Pak Pendeta. Adik-adik, cerita dalam Kejadian 11 ini terjadi setelah banjir. Adik-adik ingat nggak peristiwa banjir yang besar? Ingat nggak? Kapan itu? Oh, bukan di Jakarta ya, di dalam Alkitab. Kalau di Jakarta belum sampai besar sekali ya. Kita masih bisa naik ke lantai 2, kita masih bisa ngungsi. Enggak, ini pada zaman Nuh. Hujannya lebat banget sampai berhari-hari dan semua tenggelam. Kecuali Nuh dan seluruh keluarganya. Nah, adik-adik, manusia itu keturunan Nuh ya, semakin hari semakin bertambah nih. Ya, semakin bertambah, semakin banyak. Dan mereka dulu itu satu bahasa loh adik-adik. Enak ya, nggak perlu belajar bahasa asing. Pokoknya mengerti nih. Kayak kita nih, kayak kita semua bahasa Indonesia ngerti kan? Nah, nggak perlu belajar bahasa asing. Karena cuma satu bahasanya. Dan waktu itu orang-orang itu mereka kumpul nih dalam satu tempat yang namanya daerah Sinear. Wah, jumlah mereka banyak. Mereka juga ada orang-orang pintar di sana. Ada orang yang ahli membuat batu bata. Ada orang yang ahli membuat seperti semen, ya kan? Ada orang yang ahli tukang. Ada banyak lah ahlinya. Nah, adik-adik, orang-orang ini akhirnya sepakat nih, rundingan. Teman-teman, gimana kalau kita membuat bangunan yang tinggi? Membuat kota yang tinggi, yang ada menaranya. Menaranya gak tanggung-tanggung adik-adik. Bukan segini, ini mah kecil. Menaranya lebih tinggi nih dari menara. Menara apa sih yang tinggi di dunia ini? Kata Alkitab, menaranya itu sampai ke langit.
tinggi nggak adik-adik? Sampai ke langit. Wah, mereka mulai bekerja sama. Ayo, nih umpama ini tim Pak Pendeta nih, Joshua, Jemima, ayo kumpulin teman-teman. Kita pokoknya mau bekerja sama. Wah, mereka melakukan bagiannya masing-masing. Wah, mereka mulai membangun menara. Nah, adik-adik, mereka pada waktu membangun, oh iya yuk kita bangun. Pokoknya jadi deh. Kalau kita yang membangun pasti jadi. Kita kompak pasti jadi. Kita akan mencari nama. Biar kita bisa terkenal, bisa menyaingi Allah. Dan kita akan terkenal di dunia ini. Adik-adik, mereka mulai bekerja. Tiba-tiba adik-adik, setelah bangunan mulai tinggi, tiba-tiba ini, Joshua, tolong ambil kayu Joshua, tolong ambil kayu. Joshua kasih batu, kayu Joshua bukan batu. Jemima tolong ambil pasir. Jemima kasih semen. Oh, semua pusing. Bilang apa yang dikasih apa. Ternyata tiba-tiba mereka tadi berapa bahasanya? 1. Tiba-tiba Mima bahasanya berbeda. Koko, Joshua berbeda. Semua orang berbeda. Jadi setiap kali ngomong apa gak pernah bisa mengerti. Jadi gak adik-adik menaranya. Aduh, menaranya gak jadi. Ya gak bisa seperti ini berdiri. Wah, jadi menaranya Joshua, Jemima gak jadi berdiri. Udah pernah dengar ceritanya? Udah. Nah, gimana menurut kalian? Ada yang bikin aku bingung sih. Nah, kan katanya kan itu kan waktu pas udah mau tinggi kan langsung bahasanya berbeda-beda tuh. Iya. Loh, kok bisa gitu? Oh, iya ya. Gini adik-adik, Joshua, Jemima. Jadi pada waktu Tuhan lihat ini manusia ini membangun. Wah, Tuhan lihat, gawat nih manusia ini. Jadi mereka sombong, mereka lupa, mereka ciptaan nih, ada saya ini Allah. Ya, bahaya ini. Kalau tidak dikacaukan bahasanya, pasti mereka akan jadi sombong mereka. Nah, makanya Tuhan yang mengubah. Jadi dibuat bahasa mereka satu persatu berbeda. Nah, dari situlah bisa muncul sekarang banyak bahasa. Nah, begitu Joshua. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Gimana Jimmy, ada pertanyaan lagi? Enggak. Nah, sekarang Papa bertanya, adik-adik, kenapa ya kok Tuhan gak izinkan tuh orang membangun menara? Ayo, kenapa Joshua? Karena merekanya ingin menyombongkan diri, pengen menandingi Tuhan. Oh, ingin menyombongkan diri. Jadi adik-adik bukan gak boleh bangun menara. Membangun apa saja boleh, tapi tujuannya apa? Nah, tujuan orang yang ada di sekitar Sinear itu, yang membangun Menara Babel itu untuk mencari nama, untuk menyombongkan diri. Tuhan tuh gak suka dengan orang yang sombong. Makanya jangan sombong Joshua. Jemima jangan sombong kamu. Kita semua gak boleh sombong ya, Pak Pendeta juga gak boleh sombong. Adik-adik juga tuh. Nggak boleh sombong, jangan sombong ya. Tuhan nggak suka. Jadi mereka nggak diizinkan membangun sampai tinggi karena mereka tujuannya salah. Nah, Pak Pendeta boleh tanya nggak? Papa boleh tanya nggak kok? Apa sama Mima? Menurut Koko dan Jemima lah, kira-kira apa sih pesan yang mau disampaikan firman Tuhan hari ini buat kita semua? Nggak boleh sombong. Apa Mima? Jangan boleh sombong. Jangan sombong. Gak boleh sombong ya. Iya gak boleh sombong. Tapi Mim, ngomong-ngomong, ini menaramu kok diganjel gitu sih? Nanti roboh. Coba angkat dong ganjelnya, kita ingin lihat kuat atau enggak. Ganjelnya apa sih itu? Iya. Roboh. Ganjelnya Alkitab adik-adik. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dasarnya Alkitab akan kuat.
akan kokoh. Tapi kalau enggak dasarnya Alkitab, seperti menara Jemimah tuh, roboh dia. Ya. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, adik-adik dan kita semua tidak boleh sombong. Dan lakukan segala sesuatu dasarnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang Tuhan inginkan yang kita lakukan. Oke adik-adik, janji ya, gak boleh sombong. Bilang sama teman-temannya atau bilang sama adik atau abang atau kakaknya, gak boleh sombong. Bilang sama papa juga ya? Boleh bilang sama papa sama mamanya, mama, papa jangan sombong. Nah boleh juga, Tuhan gak suka orang sombong ya. Yuk kita berdoa, ayo Joshua, Jemimah berdoa. Papa akan pimpin doa, Pak Pendeta akan pimpin ya. Mari ikuti Pak Pendeta berdoa. Koko dan Mima ikuti, pakai mic ya supaya dengar. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini kami pelajari. Ampuni kami kalau selama ini kami juga sering sombong. Biarlah mulai hari ini kami belajar untuk tidak sombong. Kami ingin melakukan segala sesuatu didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Yuk dadah buat teman-teman. Shalom. Tuhan berkati ya. Bye. Halo adik-adik semuanya, puji Tuhan ibadah kita sudah berada di tengah-tengah ibadah kita. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Oke, keren, kece kan? Nah adik-adik ingat ya, kita nggak boleh sombong, kita harus tetap rendah hati. Karena kita itu patut siapa meninggikan? Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan di dalam hidup kita. Adik-adik jangan patah semangat dan jangan jemu-jemu untuk mengerjakan aktivitas sekolah minggu ya. Aktivitas sekolah minggu kita di minggu ini adalah untuk kelas Musa dan kelas Ezra adalah mewarnai. Nah ini dia mewarnai ya. Ada yang mewarnai gambar menara. Lalu setelah diwarnai adik-adik nanti ditulis di baju pria yang di sebelah kiri. Tulisannya jangan sombong, oke? Nah, diwarnai dulu, setelah itu ditulis dengan tulisan jangan sombong. Ini untuk kelas apa tadi? Betul, untuk kelas Musa dan kelas Ezra. Nah, selanjutnya aktivitas apa sih untuk kelas Daniel, Yosua dan remaja? Ini dia. Nah, adik-adik bisa mencari 5 perbedaan dari gambar yang atas dan yang bawah ya. 5 perbedaannya apa? Dilingkari gambarnya, setelah itu ditulis jawabannya di kertas apa aja, nomor 1 apa, nomor 2 apa, sampai 5 gambar ya. Setelah 5 gambar ketemu, adik-adik harus mewarnai gambar tersebut, gambar yang lengkap, oke, gambar yang lengkap diwarnai dan setelah itu dikirimkan kepada grup orang tua. Semua harus dikirimkan kepada grup orang tua. Ayo dong semangat, kasih aktivitasnya ya. Nah juga itu kan aktivitasnya kecil banget ya. Adik-adik pasti bisa deh ngerjain. Jadi harus semuanya harus bisa dikerjain sama adik-adik. Ini dia ayat hafalan kita untuk minggu ini. Mari kita lakukan dan kita doakan supaya kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Dari Amsal 18 ayat 12. Dari mana? Betul, Amsal 18 ayat 12 kita baca sama-sama. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Itu dia
ayat hafalan kita dan aktivitas kita minggu ini. Semangat adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan Kak Evi dan adik-adik. Untuk adik-adik yang di rumah, siapkan ya persembahannya. Nah, nanti jangan lupa minta mama atau papa untuk transfer ke rekening gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Katakan beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasih siapa jadi milik kita? Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasih siapa adik-adik? Kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa persembahan adik-adik. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur sudah bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini dan semakin memperkaya kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dan kiranya Tuhan senantiasa Tuhan juga memberkati mama dan papa di dalam pekerjaan. Sehingga Tuhan Yesus di minggu depan kami boleh memberikan persembahan yang lebih baik lagi. Kepada Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita lakukan firman Tuhan. Ingat pesan firman Tuhan hari ini, jangan sombong. Dimanapun kita ada, kita tidak boleh sombong. Tuhan senang dengan kita semua yang hidup rendah hati. Yuk kita terima berkat dari Tuhan. Mari arahkan tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati adik-adik sekalian untuk menjadi anak-anak yang rendah hati, yang selalu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga adik-adik dalam kehidupannya boleh memuliakan Tuhan dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.